Kalau Bawaslu kita bicara partisipasi, orang suruh bantu ngawasi. Tinggal bagaimana membagi tugas, fungsi, dan kewajiban masing-masing pada tiap lembaga. Ada perbedaankah di pemilu yang sebelumnya dengan pemilu yang akan datang? Secara dari sisi pengawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku Singkong dan Kopi, kembali bersama saya Haji Norman di acara yang selalu kita tunggu-tunggu dan selalu membuat kita santai. Obrolan santai tapi penting di Singkong dan Kopi. Seperti biasa, sebelum saya memperkenalkan sahabat muda saya ingin tetap bermemori dulu, dan mudah-mudahan beliau masih ingat bahwa kami dulu di pergerakan sama dengan hari ini ketika para mahasiswa bergerak. Beliau juga dari pergerakan mahasiswa, saya juga di KNPI. Orangnya lugu, pendiam, tetapi ketika bicara kritiknya pedas. Itulah Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Dinda Agil. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Kalau keluar kandang ini kayaknya diem. Sebagai tamu harus tertib. Harus tertib, betul. Terhadap rumah. Iya. Jadi sahabatku Singkong dan Kopi, inilah pergerakan manusia-manusia, pergerakan pemuda-pemuda, pergerakan asli, sehingga ada kalanya mereka senyum, tapi ada kalanya mereka harus garang karena menyuarakan kepentingan masyarakat. Tidak, luar biasa. Saat ini harus mengemban tugas amanah sebagai Bawaslu Kota Surabaya. Ya. Dan ini kota terbesar kedua loh di Indonesia setelah Jakarta. Baik. Artinya dari jumlah penduduknya, kemudian jumlah kecamatannya, baik, kemudian dari mungkin kualitas. Tetapi yang perlu ditanyakan dari partisipasinya bagaimana nih? Bagaimana? Jadi begini, Pak Haji Norman. Jadi saya repot ini kalau diundang sama senior ini harus pelan-pelan, harus secara mantap. Secara demografi memang Surabaya salah satu kota besar, Pak. Kota besar. Cuman kalau bicara kota terbesar, kalau perspektifnya dengan Jakarta kan ibu kota. Betul. Tapi kalau kota madya kayak saya kira Surabaya salah satu kota yang besar. Kita Surabaya penduduk hampir 3 juta saat ini. Kemudian DPT daftar pemilih tetap terakhir kita 2 juta sekian. Per kapan? Per 2020. Per 2020. Karena kita 2020 ya? Ya, waktu pilkada kemarin. Ya. Betul. Dan kita kalau pileg ukurannya pemilihan legislatif atau pemilu tahun 2019 kita hanya kalah dengan Kabupaten Bogor. Begitu. Surabaya itu punya 5.161 TPS. Kemudian kalau kecamatan kita di Jawa Timur itu nomor 2 setelah Jember dan Malang, karena Jember itu dan Malang itu 33, kita 31. Artinya salah satu kota yang cukup padat karena memang ibu kota. Dan selain itu kalau bicara tensi politik, dinamisasi politik di kota Surabaya tentu juga menjadi salah satu yang paling kuat se-Indonesia Timur, bahkan menurut saya begitu. Dan itu memang tantangan bagi yang lebih muda untuk mencoba berkolaborasi lah. Jadi kami menyebut penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP, terhadap partai politik kita berkolaborasi. Karena outputnya ini kan kita bicara demokrasi, kita bicara bagaimana kita memilih pemimpin, kita bagaimana memastikan proses itu sesuai dengan peraturan, sesuai regulasi, tanpa ada hal-hal yang kemudian menjadi tanda kutip ganjel di hati begitu. Oke, tidak, saya potong. Baik. Tentunya beda. Iya. Ketika kita bicara Surabaya. Nggak usah jauh-jauh. Iya. Ngomong kecamatan Tambak Sari saja. Iya. Jadi kan begitu ya. Iya. Kecamatan Kenjeran saja. Iya. Ini jumlah penduduknya. Iya. Kan begitu. Iya. Hampir sama dengan satu kabupaten. Iya, betul. Betul sekali. Gimana menghadapi kesulitan seperti ini? Jadi itu salah satu tantangan ya, bahwa di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017
itu kan kita sudah diatur jumlah pengawas kecamatan itu 3 orang. Oke. Jadi kalau misalkan kecamatan Tambak Sari harus dibandingkan sama dengan kecamatan yang lain di kota yang lain, itu tentu sebenarnya bisa jadi berbeda begitu. Cuman karena undang-undang ini yang dipakai ukuran ataupun indikatornya adalah administratif, itu menjadi tantangan kita. Untuk mensiasati itu, jadi Bawaslu di kabupaten kota membuat gerakan pengawasan partisipatif, Mas. Kita ajak teman-teman mahasiswa, ya kebetulan saya juga pernah aktif di organisasi. Kita minta bantuan teman-teman aktivis di organ, kemudian teman-teman pemantau untuk bukan aktivis tapi provokator. Lebih tepatnya kita penyampai aspirasi. Penyampai aspirasi. Jadi kita undang teman-teman organisasi, kita berikan beberapa kewenangan untuk membantu tugas pengawasan. Karena kalau bicara secara jumlah, memang tidak bisa menambah kan otomatis. Tapi bicara tentang dinamisasi kota besar tentu tidak bisa disamakan, tidak bisa apple to apple antara kota satu dan lain seperti itu. Dinda, saat ini kita sudah masuk era digital. Baik. Kemudian masyarakat kita sudah, terutama masyarakat kota, sudah semakin mudah dia menggunakan smartphone-nya, gadgetnya segala macam. Bawaslu ke depan bagaimana? Jadi begini, kita pernah mencoba saat Pilkada tahun 2020 kemarin, kita kan secara prinsip ada 2 metode pengawasan, Mas. Jadi ada pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung salah satunya kan melihat dan mencermati dokumen, termasuk menggunakan teknologi informasi. Saat pemungutan suara, kita maksimalkan pengawas TPS ini menggunakan aplikasi kita. Jadi kita ada Siwaslu waktu saat rekap kemarin. Jadi saat teman-teman KPU waktu itu sedikit mengalami kendala teknis, si rekapnya, kita punya Siwaslu begitu, yang kita input oleh pengawas TPS. Harapannya sih kami ke depannya saat kampanye ini bisa berjalan, entah apa namanya nanti ya. Meskipun dengan tantangannya adalah kita bicara teknologi tadi begitu. Kalau user saya pikir semua masyarakat Indonesia pasti paham. Apalagi Surabaya semua kan mulai teknologi informasi begitu. Tinggal bagaimana kekuatan teknologinya. Sahabatku Singkong dan Kopi memang sengaja sahabat muda saya undang. Karena kami Jatim News Media ini juga ingin berpartisipasi dalam rangka ikut turut membantu Bawaslu, KPU, penyelenggara negara dalam rangka pesta demokrasi yang perhelatan akan dilaksanakan tahun 2024. Dan ini adalah misi kita bersama, misi semua rakyat dan masyarakat Kota Surabaya untuk sukses. Dinda, kalau dari kami dari media, tentunya menghadapi apapun persoalannya ketika itu elektoral, kita hanya bicara kualitas. Bagaimana? Jadi kalau kami berpendapat bahwa kualitas demokrasi sesungguhnya. Ini langsung ke kameranya di sini. Siap. Kualitas langsung menyapa daripada sahabat Singkong dan Kopi. Jadi begini, kualitas demokrasi menurut kami penyelenggara pemilu itu adalah ketika produk yang terlahirkan oleh proses itu tidak keluar dari aturan. Jadi penyelenggara pemilu sifatnya hanya melaksanakan aturan yang ada dalam undang-undang. Kita tidak bisa melakukan banyak beberapa akrobat dan intervensi-intervensi yang kemudian di luar struktur ataupun cara berpikir di undang-undang. Sepanjang prosesnya sudah tepat, saya pikir demokrasi itu salah satu ukuran yang berkualitas. Demikian pula dengan nantinya pemimpinnya juga insya Allah berkualitas. Saya tidak bicara faktor personal, Mas ya. Tapi ketika prosesnya sudah baik, tanpa ada hal-hal yang sangat negatif, termasuk hal-hal yang dilarang oleh penyelenggaraan pemilu, saya pikir pemimpinnya juga akan berkualitas dan akan amanah kepada rakyatnya. Seperti itu, kalau saya seperti itu. Tentunya begini, dari perbincangan kita di hari ini, di kesempatan ngobrol santai di Singkong dan Kopi, tentunya sahabat-sahabatku semuanya yang memperhatikan Singkong dan Kopi tentunya ingin menggali terus informasi-informasi sehingga tahapan demi tahapan pesta demokrasi atau pemilu kita di tahun 2024 semuanya akan semakin mudah dan semuanya semakin lancar kan gitu. Kembali untuk persoalan Surabaya. Kalau itu DPT dihitung di tahun 2020, kemudian perkembangannya di tahun 2024, walaupun di posisi tengah ada COVID, tentunya ada perubahan banyak dong. Pasti. Diperkirakan berapa? Jadi kalau kita
tidak berani memprediksi tepat ya Mas ya. Cuman secara kita terakhir, jadi KPU sudah melakukan beberapa metode. Ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi dia tiap bulan melakukan update data pemilih, baik yang tidak memenuhi syarat atau yang memenuhi syarat. Jadi ada pemilih baru dan pemilih yang dicoret oleh KPU. Jika kemudian proyeksinya nanti di 2024 atau mungkin 2023 lah, saat penetapan DPT kan 2023. Mungkin sekitar hampir 2.200.000, 2.300.000 itu maksimal. Saya tidak menghitung ada bencana Mas ya, kita menghitung pada aspek-aspek normal akan saja. Tetapi begitu. Di situ kan peran daripada Kementerian Dalam Negeri juga. Ya betul. Di awal sebagai acuan daripada penyelenggara, kan begitu. Oke, kembali yang ingin saya pembicarakan adalah persoalan melihat Bawaslu ke depan. Surabaya tahun 2024. Artinya kesiapannya untuk Bawaslu bagaimana? Jadi begini, terakhir kami berkoordinasi dengan Pemda terhadap kesiapan pilkada ya Mas ya. Pilkada serentak tahun 2024. Kalau Pemkot sangat siap, entah itu mau dilaksanakan tahun berapa karena anggarannya sudah sangat ready. Jadi saya berpikir perspektif anggaran terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ketika tahapan ini kita laksanakan lagi saat pandemi, kita punya pengalaman saat 2020 melaksanakan pilkada saat pandemi. Bahkan parah-parahnya seperti itu. Kalau sekarang kan kita sudah mampu bertransformasi, mampu beradaptasi terhadap COVID, meskipun itu tetap penyakit yang kita harus waspadai. Dua hal itu menjadi salah satu latar belakang kita memiliki optimisme kalau bicara tentang penyelenggaraan di tahun 2024 dengan berbagai macam metodenya pun kita pun sangat siap melakukan pengawasan seperti itu. Tinggal penguatan aspek regulasi di internal di beberapa bagian Bawaslu yang mungkin perlu ditambahkan seperti itu. Kita sekali lagi bicara dari sisi Bawaslu nih. Ketika Bawaslu Kota Surabaya tentunya berada di kecamatan, ada yang namanya Panwas Kecamatan. Betul sekali. Kemudian di kelurahan sampai di TPS. Betul. Jumlah ini berapa sekarang? Kalau jumlah tetap Mas ya. Bahwa se-Surabaya masih 93 orang. 3 orang tiap kecamatan, kita ada 31. Kalau kelurahan jumlah masih tetap 154 sekarang. 154 sekarang? Tetap 154. Jadi jumlahnya itu 93 ditambah 154. TPS? Kalau TPS berubah ini Mas. Ad hoc masih berarti? Ya ad hoc. Jadi kalau pilkada kita 5.161 menjadi 5.184 setelah DPT. Kalau pileg 8.146. Artinya Bawaslu Kota Surabaya menuju tahun 2024 secara sumber dayanya untuk tingkat kecamatan dan kelurahan sudah clear per hari ini? Kalau hari ini belum dong. Kita kan belum rekrutmen. Cuman kita tentu memiliki rekam jejak, Mas. Rekam jejak. Yang bersangkutan pastinya harus memenuhi syarat terlebih dahulu lah. Kalau bicara kemampuan, intelijensi, semua masyarakat Surabaya sangat cerdas. Rata-rata. Semua cerdas. Tinggal bagaimana kita memilih Panwaslu kecamatan ataupun Panwaslu kelurahan yang betul-betul berintegritas. Punya loyalitas. Betul sekali. Jadi kita punya simpe lah. Ada simpe. Salah satunya itu ya punya yang namanya mentalitas, ada profesionalitas. Itu kita garis bawahi. Banyak orang pintar, tapi kadang dia lupa bahwa dia sebagai pengawas pemilu. Yang menjadi susah pengawas itu seperti itu. Kayak misalnya Pak Haji Norman mau ngawasi, ternyata Pak Yainya sendiri, ini repot kan? Aduh, ini berat. Apalagi yang diawasi paman, mertua sendiri. Aduh, repot. Apalagi ayah mertua sendiri begitu. Itu yang repot. Tidak, saya ingin kembali bahwa hari ini kita memang saya ingin mengeksplor betul Bawaslu. Artinya bahwa sampai sekarang yang dikatakan ad hoc pada posisi TPS belum. By data belum. Jadi, kalau pilkada ada. Bukan artinya begini, rekrutmen itu nanti dilakukan per kapan? Itu masih 2023, Mas. 2023. Memang aturannya seperti itu kan? Iya, betul. 1 bulan sebelum pemungutan suara. 1 bulan sebelum pemungutan suara. Paling lama. Jadi kalau kemarin 2024 adalah ditetapkan 14 Februari, jadi 14 Januari pengawas TPS harus sudah ada. Berarti rekrutmennya dia paling mungkin bulan Desember, November begitu. Kalau kita bicara aspek perencanaan. Kenapa Bawaslu tidak meminta kepada pemerintah agar pembentukan daripada ad hoc di tingkat TPS itu tidak ngepres pada harus 1 bulan? Kan kasihan mereka. Jadi begini Mas, satu karena faktor regulasi Mas ya. Ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut pasti. Kemudian yang kedua tentu beban anggaran. Kita bisa pastikan kalau
honornya PTPS itu harus dibayar banyak bulannya, 1 tahun katakanlah, berapa duit yang dibayarkan oleh pengawas TPS. Kemudian yang ketiga adalah tugas dan tanggung jawab. Ketika kita bicara tahapan, kampanye ini kan tidak ada setiap hari. Bisa dilaksanakan, diawasi oleh Panwas Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan. Artinya keberadaan pengawas TPS itu memang betul-betul ada ketika mendekati hari H. Tepatnya 30 hari sebelum pemungutan suara. Artinya begini, Dinda. Begitu. Cukupkah waktu 30 hari untuk mereka? Saya pikir cukup, Anda. Cukup ya? Cukup. Kita pernah melakukan 2 kali rekrutmen pengawas TPS. Tepatnya 23 hari ya, Mas ya. Artinya Bawaslu juga harus mempersiapkan program progres kerja tepat waktu kan begitu. Kalau sekiranya ada sebuah program yang kemudian ini mundur, akibatnya yang lain mundur, tergeser dan ini akan berakibat kepada penyelenggaraan yang pengawasan. Oke. Kemudian di tingkat kelurahan itu memang sampai dengan hari ini mereka sudah siap. Kalau begini, Mas. Ad hoc itu akan dibentuk ketika tahapan berjalan. Oke. Oh, berarti TPS ad hoc, kelurahan ad hoc. Ya, sama kecamatan pun ad hoc. Oh, ad hoc juga. Oke. Ya, jadi tiga wilayah ini administratif, kecamatan, kelurahan, TPS ini nanti setelah tahapan. Artinya Pemkot nggak tenang-tenang saja, anggarannya nggak terkoreksi gitu ya? Belum, okay, belum ada. Masih APBN lah. Begitu. Oke. Ya, kembali kepada sekali lagi bahwa saya hanya berpikir bahwa betapa berat tugas Bawaslu Kota Surabaya. Karena semakin tahun jumlah partisipasi publiknya semakin parah nih. Iya. Kan begitu? Iya. Walaupun sebenarnya itu bukan domainnya Bawaslu, itu domainnya tetangga sebelah. Iya. Akan tetapi kan ada ranah yang diperbolehkan nggak di Bawaslu untuk turut mendorong masyarakat untuk punya kepedulian terhadap pemilu itu sendiri. Bagaimana? Jadi perspektif pengawasan partisipatif atau mungkin partisipasi masyarakat kita bicara Parmas saja karena Haji tadi menyinggung saudara kami. Jadi gini, Parmas dalam undang-undang itu memang penyelenggara pemilu wajib mendorong semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Jadi entah itu KPU, entah itu Bawaslu, entah itu DKPP, mereka punya tanggung jawab yang sama, tapi dengan postur kerjaan yang berbeda. Tupoksinya masing-masing. Betul. Jadi kalau KPU itu kalau bicara partisipasi ya udah orang suruh milih gitu. Kalau Bawaslu kita bicara partisipasi, orang suruh bantu ngawasi. Tinggal bagaimana membagi tugas, fungsi dan kewajiban masing-masing pada tiap lembaga. Seperti itu saja sih. Oke, sahabatku Singkong dan Kopi, pelan-pelan sahabat muda saya sudah saya giring dan sudah pelan-pelan kita sudah punya data ini. Akan tetapi Dinda, tekad kami Jatim News Singkong dan Kopi ini adalah cuma satu. Ingin menyajikan sebuah informasi kepada masyarakat tentang kesiapan Bawaslu menyongsong 2024. Tentunya ini tantangan dari kami dari Jatim News Media kepada Bawaslu Kota Surabaya maupun KPU. Ayo, kami terbuka agar informasi terus bergulir sehingga masyarakat pun juga terus mendapat pencerahan. Termasuk juga 31 daripada panwas kecamatan itu diberikan kesempatan untuk mereka bicara dan mereka bisa men-publish di wilayah kecamatan masing-masing, kan begitu. Oke, sahabatku Singkong dan Kopi, pertanyaan yang mungkin semakin menukik dan mudah-mudahan dijawab sama beliau. Siap. Kadang-kadang dia harus sungkan kan begitu. Ada perbedaankah di pemilu yang sebelumnya dengan pemilu yang akan datang? Secara dari sisi pengawasan. Kalau sisi pengawasan jangan ngomong anggaran. Sama lah. Jadi undang-undang yang dipakai sama, Mas. Undang-undang 7 tahun 2017 dan belum mengalami perubahan. Berarti secara aspek prinsipil sama. Mungkin ada peraturan Bawaslu yang telah dirubah untuk penyesuaian COVID seperti itu. Itu mungkin yang paling mendasar. Tapi secara teknis bagaimana cara mengawasi proses penanganan pelanggaran. Nah, itu nanti sama semua. Nanti ini sahabatku Singkong dan Kopi, saya memang sengaja akan mengundang beliau kembali untuk bicara lebih dalam lagi. Mudah-mudahan beliau nggak lari nih. Tidak. Yang jelas begini. Yang saya maksud adalah perbedaan ketika pemilu serentak dengan pemilu serentak yang sekarang tentunya beda dong. 2024 beda dong.
Bawaslu sudah harus punya antisipasi daripada persoalan itu. Ya. Sebagai seorang pengawas, tentunya tidak harus finishing touch sebuah persoalan enggak. Kalau bisa masalah itu diminimalkan kan begitu. Betul. Jadi persoalan itu didudukkan, duduk untuk menyelesaikan persoalan. Betul. Bagaimana? Jadi begini, ini yang mungkin entah ini pernah disampaikan atau belum, saya tidak tahu ya. Jadi Bawaslu itu punya beberapa hal ataupun teknis, Mas. Yeah. Ada CAT, cegah, awasi, tindak. Sebelum kita melakukan penanganan pelanggaran, lebih baik kita mencegah. Begitu. Kita memberikan beberapa early warning kepada peserta. Misalkan ada peserta yang mau kampanye di masjid, kita tidak langsung ditabrak kayak intel tiba-tiba ditangkap, itu enggak. Kita lebih baik kita telepon mereka, kita kedepankan bagaimana berkomunikasi yang lebih baik terlebih dahulu. Jadi ada unsur edukasinya di situ, jadi ada persuasifnya di situ. Oke. Upaya pencegahan. Upaya pencegahan. Jadi kita selalu mengedepankan upaya pencegahan kepada peserta. Misalkan Pak Haji Norman mau kampanye, Pak Haji itu tidak boleh, itu di masjid. Itu lebih baik kita berkomunikasi daripada kita seolah-olah menutup diri, bersembunyi-sembunyi, kemudian ketika ada pelanggaran ditangkap. Begitu. Itu proses yang tidak tepat pada beberapa tahun yang lalu. Dan tahun-tahun ini kita selalu menyampaikan kepada ad hoc pada Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan, saat bertugas pakai seragam. Kalau seragamnya kotor, pakai ID card. Perkenalkan diri Anda, saya dari Panwas Kecamatan, mau nggak sampean. Jangan pakai sandal. Begitu, nggak boleh pakai sandal. Pakai sepatu. Iya. Kecuali banjir lah. Sahabatku Singkong dan Kopi, ini pembicaraan akan sangat menarik dan saya yakin yang akan datang kita akan bedah yang jauh. Tapi paling tidak, hari ini informasi-informasi awal, informasi-informasi ringan yang ingin menggugah masyarakat. Masyarakat ingin menjadi pengawas, boleh dong? Boleh, sangat boleh. Sepanjang memenuhi syarat. Artinya kan ada sebuah media, ada suatu tempat, wadah begitu, yang artinya masyarakat bisa telepon, masyarakat bisa WA, partisipasi. Artinya masyarakat, sahabatku Singkong dan Kopi, tidak saja diminta untuk nyoblos kan begitu, tetapi masyarakat ikut mengawasi. Bagaimana? Jadi begini, beberapa hal yang kita berikan lebih pada masyarakat. Tahun ini kita sudah kayak membuat semacam kayak podcast begini juga buat, aktif di sosial media juga buat. Kalau kantor kita tidak bisa 24 jam standby ya Pak ya, kecuali nanti tahapan. Kalau tahapan kita pastikan standby semua. Saat rekrutmen ad hoc, ketika ad hoc sudah ada di masing-masing kecamatan, semua kantor kecamatan yang ada Panwascam kami buka semua. Dan tahun lalu kita bikin hotline, jadi sering beberapa masyarakat itu memberikan aduan lewat handphone. Dan itu selalu kita tindak lanjuti besoknya. Misalkan ada orang mau melapor, Pak ini ada orang kampanye di tempat terlarang di sekolahan, dia kirim foto, kita tindak lanjuti, kita telepon beliaunya, Pak, apa ada keterangan lain, apa ada bukti lain di mana. Dan itu kita udah terapkan, meskipun belum maksimal, karena baru 1 tahun kita terapkan saat pilkada tahun 2020. Kemarin 2019, 2018, belum ada hal-hal yang lebih responsif dan menjemput bola, seperti itu. Artinya yang menarik pembicaraan kita hari ini, dalam istilahnya santri, kan gitu ya. Ketua Bawaslu Kota Surabaya Kola kan gitu. Artinya menyampaikan, dan ini adalah bagi masyarakat harus dipertanggungjawabkan dong pada masyarakat. Artinya begini, yang menarik tadi saya katakan, dan mohon dicatat sahabat-sahabatku Singkong dan Kopi, beliau ada sesuatu yang sangat menarik. Tidak ingin ada persoalan konflik pada saat hari itu. Tetapi yang beliau inginkan adalah pencegahannya. Artinya Bawaslu harus lebih proaktif. Bawaslu harus merubah mindset, kan begitu. Artinya tidak ada pro kontra atau berhadapan-hadapan, kan begitu. Ini kan juga membutuhkan sebuah upaya. Ini juga membutuhkan biaya. Ini juga membutuhkan tenaga. Ini juga membutuhkan waktu. Bagaimana? Jadi kalau biaya saya pikir tidak, Mas ya. Kita kan punya latar belakang organisasi bermacam-macam. Itu satu. Kemudian yang kedua, pendekatan persuasif itu selalu kita kedepankan. Kita sering sosialisasi dengan peserta, kita sering kumpul bareng, bikin kegiatan bersama. Kegiatan bersama ini pun tidak dimaksudkan kemudian kita ngajari peserta, tidak. Tapi kita menyampaikan beberapa hal yang tidak bisa dilakukan dan boleh dilakukan. Itu yang kedua. Jadi
Kenapa sih kita lebih menginginkan untuk melakukan pencegahan pelanggaran? Karena kita tindak ini ya teman-teman kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri repot. Iya. Jadi kita ini mau meriksa, aduh ini senior saya, ini senior saya di kampus ini, di kampus B. Kan jadi repot. Sama-sama pergerakan. Betul sekali. Jadi ada pengalaman yang lucu ini waktu dulu pilkada kemarin. Pilkada ada pasangan A dan B, sama-sama punya kuasa hukum. Kuasa hukum dari A itu senior saya dari kampus A, pasangan yang satunya juga senior saya. Ini kan repot. Kita jadi hakim dari dua senior kita, begitu. Artinya suruh duduk bareng, ngopi, ayo mediasi aja lah. Selesai. Gitu. Indah, siap. Sekali lagi bahwa kesempatan ini saya senantiasa ingin memberikan informasi yang semakin luas. Ketika masyarakat ini ingin memberikan partisipasinya, yang dihubungi mana dulu? Kecamatan dulu kah? Kelurahan dulu? Atau ke Bawaslu? Kalau saran kami kecamatan, Oke. Karena lebih terjangkau oleh masyarakat. Karena kalau kelurahan kita tidak punya sekretariat. Jadi sekretariat kelurahan itu ikut di kecamatan. Yang pertama masyarakat bisa ke kecamatan terlebih dahulu. Ya kalau mungkin kecamatannya agak rewel dan nggak bagus, bisa ke kantor kami seperti itu. Oke, artinya bahwa koordinasi ke bawah itu selalu disiapkan. Siap, betul. Kemudian antisipasi dan lain sebagainya juga diberikan, kan begitu? Diberikan. Ada dong kalau begitu. Semacam pendidikan kepada mereka, semacam pelatihan kepada mereka yang terus secara kontinu sampai kepada hari hanya. Bagaimana? Iya, betul, ada. Jadi kita sampai memberikan porsi khusus untuk kepada masyarakat yang ingin turut aktif tapi tidak menjadi pengawas. Jadi kan ada masyarakat, tapi karena slot pengawas kan cuma beberapa orang, tapi dia tetap masih menjadi pengawas pemilu. Kita berikan ruang tersendiri. Kita berikan beberapa kegiatan di kecamatan, kegiatannya kami, mereka boleh bantu ngawasi, kita berikan semacam surat keputusan khusus, tapi tidak bisa memproses. Jadi dia hanya bisa melakukan pemantauan, tapi tidak bisa memproses. Tidak. Begitu. Di penghujung acara kita ini, ada yang sebenarnya yang cukup penting. Apa itu? Tidak bisa menghitungkan bahwa dari beberapa penelitian, jumlah milenial kita semakin banyak. Jumlah pemilih pemula kita yang saat ini sekarang mereka masih duduk di kelas 1 SMA, kelas 2 SMA dengan jumlah yang begitu besar. Kalau dari sisi ekonomi mengatakan mereka tenaga produktif ya. Bagaimana Bawaslu memanfaatkan ini dan menyiapkan persoalan ini ke depan untuk tahun 2024 untuk milenial kita. Karena beda loh dengan kita yang tua-tua. Mereka ada tak ngerti mereka. Jadi kalau yang tua kolonial. Kolonial. Begini. Jadi salah satu programnya Bawaslu saat 2019 tahun 2020, kita kan memiliki SKPP, Mas. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Kenapa SKPP itu adalah salah satu program yang cocok untuk generasi muda? Karena batasan usianya nggak boleh kok peserta SKPP lebih dari 30 tahun. Artinya 30 tahun ke bawah yang boleh ikut. Jadi dan dia punya pengalaman organisasi, dia boleh berkuliah, dia boleh bersekolah, semuanya boleh. Dia boleh bekerja. Artinya itu memang ruang-ruang untuk generasi yang lebih muda yang tidak bisa menjadi pengawas. Jadi tidak enaknya menjadi pengawas pemilu itu adalah ketika usianya tidak boleh di bawah 25. Minimal harus 25 tahun. Untuk level pengawas TPS, Panwas Kelurahan dan Panwas Kecamatan itu 25 tahun. Dan memang SKPP ini porsinya kepada anak-anak yang lebih muda seperti itu. Jadi kalau anak-anak muda pengen mendapatkan banyak manfaat untuk menjadi bagian daripada Bawaslu, ada di SKPP, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Kita buatkan kurikulumnya, kita buatkan seleksinya, dan kita memang latih. Artinya dari jalur itu apabila terbaik mereka disalurkan kepada. Betul sekali. Gitu. Tiap tahun ada gitu. Jadi tahun ini pun kita juga punya kader SKPP, tahun 2020 juga punya kader SKPP. Dan itu kita memang tahun 2022 belum terlaksana. Belum terlaksana. Berarti 2022 tahun ini belum terlaksana. Tapi 2021 sudah, 2020 sudah. Targetnya berapa orang tuh untuk tahun 2022? Kita memiliki target sampai nanti 2024 itu 154 kelurahan. Jadi per kelurahan 1 orang, sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Artinya bahwa partisipasi publik dilihat oleh Bawaslu saat ini adalah bagaimana peran serta generasi muda kita. Ya, salah satunya itu indikatornya. Begitu. Harapan Bawaslu ke depan untuk tahun 2024 pemilu ini yang serentak. Kita masyarakat ini masih bingung. Bingungnya begini. Kematian kemarin, jadwal,
terus kemudian waktu sampai pagi sampai subuh lewat lagi, kan begitu. Betul. Nah kalau ini ditumpuk lagi ini yang sahabatku Singkong dan Kopi, mumpung beliau ada di sini, kita tanyakan apakah harus sampai berhari-hari di TPS, kan begitu? Iya. Berarti nasi bungkusnya laku nih. Sebenarnya begini, aspek penyelenggaraan itu tergantung bagaimana kita melakukan pensiasatan pada teknis di lapangan. Secara prinsip ada aturan yang sudah ditetapkan. Cuman kadang situasi di lapangan itu berbeda. KPPS-nya udah kerja maksimal, tapi saksi partainya tidak terima. Jadi sebenarnya memegang peran utama dalam penyelenggaraan demokrasi itu sebenarnya lebih kepada peserta pemilu atau partainya sendiri. Karena yang punya hajatan utama itu selain masyarakat, rakyat, warga negara adalah partai, Mas. Seperti itu. Partai ketika memberikan edukasi yang sangat baik kepada masyarakat, demokrasi kita juga meningkat. Kita Bawaslu tinggal menyampaikan, Pak ini tidak boleh, ini boleh. Nah, terkait bagaimana padatnya situasi saat kemarin Pileg 2019, pemilu 2019, sepertinya KPU sudah melakukan pensiasatan untuk itu. Jadi kita kalau bicara tentang 2024 kesiapan penyelenggaraan, saya pikir tidak sampai kemarin 2019 banyak orang yang meninggal dunia karena memang faktor kelelahan yang sangat hebat saat rekapitulasi di tingkat TPS begitu. Karena kendalanya di TPS. Koordinasi yang tidak maksimal sehingga KPPS ini ditabrakan dengan kondisi di lapangan. Jadi yang sebenarnya membunuh bukan waktunya tapi tekanan mental yang ada di situ. Psikologisnya begitu. Oke, sahabat-sahabatku Singkong dan Kopi, kiranya waktu kita cukup dan memang karena beliau juga ada kegiatan-kegiatan yang lain, tetapi beliau sudah berjanji dengan saya datang lagi. Iya, datang lagi untuk kita terus membedah. Dan beliau sudah sepakat tadi dengan saya bahwa kami Jatim News diberikan peran untuk bersama-sama membantu Bawaslu, KPU dan semua penyelenggara negara, tapi bukan partai politik. Kan gitu. Untuk agar mencerdaskan, mencerahkan dan ikut mendorong masyarakat berpartisipasi agar pemilu kita semakin berkualitas. Terima kasih Dinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Singkong, kalau kopinya begini.